Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang perintah dasar Linux. Sekarang kita akan membahas tentang perintah dasar yang berhubungan dengan user. Nah, sebenarnya user itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada user root atau super user. Yang kedua ada user biasa. Nah, apa bedanya? Bedanya jika user root atau super user ini memiliki hak akses yang paling tinggi dan dia bisa mengatur segalanya terhadap suatu sistem. Sedangkan user biasa hanya bisa menggunakan, seperti biasa dengan berbagai macam keterbatasan. Tidak seperti user root atau super user yang memiliki akses penuh. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perintah dasar who. Who, perintah ini digunakan untuk menampilkan user yang sedang login saat ini. Kita bisa mengetikkan perintah who atau who. Nah, di sini user yang sedang aktif adalah Nopi dari jam 20:33 pada tanggal 14 bulan 2 atau Februari tahun 2021. Ini adalah informasi tentang siapa yang sedang login atau sedang menggunakan sistem. Selanjutnya ada Bu Ami. Nah, ini hampir sama ya dengan Bu, hanya saja di sini kita menampilkan user yang sedang aktif menggunakan perintah ini. Kita bandingkan. Nah, jadi kalau Huami ini tidak terlalu spesifik ya, karena tidak menampilkan durasi maupun tanggal yang sedang digunakan. Ini hanya menampilkan usernya saja. Selanjutnya ada ID. ID digunakan untuk menampilkan identitas user. User yang ingin ditampilkan identitasnya adalah user yang sedang aktif atau yang login. ID. Nah, seperti ini. Dan di sini kita bisa melihat ya, ada user ID ya atau UID di sini. Kemudian namanya Nopi, kemudian GID juga sama, grupnya juga sama. Kemudian masih banyak ya parameter yang lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat pengelompokan usernya. Selanjutnya ada SU atau SU. Kita dapat berpindah dari user yang sedang aktif menjadi user lain tanpa harus melakukan logout. Jadi kalau kita ingin berpindah mode ya, yang tadinya user biasa menjadi super user, kita bisa menggunakan perintah su atau akronim dari super user tanpa harus melakukan logout dari sistem ataupun reboot ya atau restart. Tapi di sini kita harus mempunyai akses tersebut. Jadi bagi teman-teman yang menginstal sistem operasinya secara pribadi, mungkin bisa menggunakan perintah super user ini karena sudah mengetahui nama user dan passwordnya sehingga kita bisa berpindah mode. Jadi jika teman-teman hanya dibuatkan user dari root ya, dari super user, maka teman-teman hanya bisa menggunakan mode user biasa saja, tidak bisa menggunakan mode super user atau root. Perintahnya seperti ini, su, kita masukkan di sini. Nah, di sini ada kegagalan karena kita memasukkan password yang tidak valid. Kita coba lagi. Nah, ini juga sama. Kita bisa menggunakan perintah sudo su. Nah, baru kita bisa masuk ya ke sistemnya. Kenapa? Karena di sini kita bisa melakukan input password sesuai dengan saat instalasi. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah sudah masuk ke mode super user. Bedanya apa? Bedanya di sini sudah ditandai dengan tanda hashtag ya atau pagar. Sedangkan user biasa hanya menggunakan tanda dolar. Nah, gimana kalau kita ingin berpindah ke mode user biasa? Tinggal menggunakan perintah exit. Seperti ini. Baik, selanjutnya ada perintah add user dan user add. Jadi ini sama saja ya. Nah, perintah ini digunakan untuk membuat user baru yang digunakan dengan menggunakan perintah add user atau user add. Jadi kita bisa menambahkan berbagai macam user. Tentu saja kita harus memiliki akses root karena yang membuat user itu bukan user biasa, tentunya user root atau super user.
Sekarang kita coba ya dengan menggunakan user biasa apakah bisa atau tidak. Add user, misalnya user 1. Nah, di sini ada keterangan perintah add user hanya diperbolehkan untuk user root, untuk menambahkan user ataupun grup terhadap sistem. Jadi kita harus berpindah mode ke mode user root atau super user. Sudo su. Nah, baru kita gunakan perintah add user, kemudian nama usernya. Misalnya di sini nama usernya user 1. Kita enter. Nah, di sini kita juga dimintai untuk memasukkan password untuk user 1 ini. Kita masukkan passwordnya, dan ini juga sama ya. Kita ulangi lagi passwordnya. Nah, full name-nya user 1. Ini kita enter saja. Di sini ada pertanyaan apakah informasi tersebut benar. Kita ketik karakter Y, kemudian enter. Nah, seperti ini. Sekarang kita exit. Oke, selanjutnya ada psudo dan sudo ya. Ini sebenarnya sudah dibahas ya pada penjelasan sebelumnya. Jadi ini dilewatkan saja. Jadi kita bisa menggunakan hak akses root dengan menggunakan sudo. Seperti itu ya. Ini penjelasannya, tapi untuk prakteknya sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Kemudian ada passwd ya atau password. Nah, jadi setelah kita membuat user baru dengan menggunakan perintah user add, kita perlu membuatkan password. Dan ini pun sudah dilakukan pada penjelasan sebelumnya. Selanjutnya ada userdel. Nah, userdel ini perintah yang digunakan untuk menghapus user dari user yang telah dibuat. Jadi kalau usernya belum dibuat, tentu saja tidak bisa dihapus. Jadi kita harus membuat user terlebih dahulu, kemudian kita hapus usernya menggunakan perintah userdel. Sekarang kita coba misalnya userdel, kemudian user 1. Nah, di sini kita juga tidak bisa menghapus user 1 karena userdel ini meminta permission atau hak akses yang sesuai. Nah, di sini permissionnya ditolak atau denied ya. Coba kita masukkan dulu ke super user, kemudian kita gunakan userdel user 1. Nah, seperti ini. Sekarang sudah berhasil menghapus user 1 yang sebelumnya telah kita buat. Nah, kalau kita menghapus user yang belum dibuat, contohnya user 2, maka di sini keterangannya user 2 tidak ada atau tidak eksis. Selanjutnya ada group add. Nah, group add ini perintahnya digunakan untuk membuat grup. Ini hampir sama ya seperti membuat user sebelumnya. Nah, tetapi grup yang dimaksud di sini adalah sekelompok user yang saling bergabung dan mempunyai ketentuan tersendiri di kelompoknya. Jadi, group add itu merupakan kumpulan user. Sekarang kita coba membuat grup dengan menggunakan perintah group add dan pastikan teman-teman sudah masuk ke mode super user agar bisa membuat grup. Grup add, di sini kita ketikkan nama grupnya apa gitu, misalnya penikmat Linux. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya ada grup del. Nah, grup del ini tentu saja perintahnya untuk menghapus grup yang telah dibuat sebelumnya. Sekarang kita hapus nama grup penikmat Linux. Grup del penikmat Linux. Nah, seperti ini. Sekarang sudah terhapus. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah clear. Nah, clear ini sebenarnya perintah yang umum ya. Dalam arti setiap kita melakukan kegiatan pasti kita membutuhkan clear ini. Kenapa? Karena clear ini fungsinya untuk membersihkan layar. Sehingga kita bisa lebih konsentrasi dalam memberikan perintah. Tidak terlalu banyak tampilan yang telah kita gunakan. Oke, sekarang kita clear. Nah, seperti ini. Jadi hanya menghapus layar saja. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.